ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju majalisul ilm, yani majlis ilmu yang dibacakan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada majlis yang paling mulia melainkan majlis majalisul ilm. Itu majlis yang di dalamnya dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah faqihkan dalam urusan agama. Tidak bisa kecuali dengan menuntut ilmu. Baik. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan yakni kitab Al-Arba'un Al-Wildaniyah, hadis yang ke-12. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin. Kata Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang paling banyak hadisnya, maka beliau mengatakan khalili, kekasihku, berwasiat kepadaku dengan 3 amalan. Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa raq'ati duha wa an awtara qabla an anam. Muttafaqun alaih. Wasiat 3 amalan. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk Abu Hurairah, demikian juga untuk selain Abu Hurairah. Yakni walaupun di sini wasiatnya diwasiatkan kepada Abu Hurairah, hanya saja ini adalah juga diwasiatkan kepada kita kaum muslimin. Yani sebabnya menasihati Abu Hurairah, mewasiati Abu Hurairah. Namun secara umum adalah untuk kaum muslimin.
Apa wasiat tersebut? Yang pertama adalah berpuasa 3 hari pada setiap bulan, atau dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di bulan, yakni di bulan Hijriah. Yang kedua, salat 2 rakaat salat duha. Yang ketiga adalah salat witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabiyun jalil, adalah sahabat yang mulia dan sahabat yang semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 4 tahun, namun masya Allah, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi keluar dari rumah, ketika muncul ucapan dari Nabi, dicatat oleh siapa? Abu Hurairah. Inilah yakni tariqah dalam menuntut ilmu. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Al-ilmu saydun. Kata beliau, al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat buruan. Wal kitabatu qayyiduha. Tulisan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Yani ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kokoh. Apa? Al-kitabah. Yaitu dengan menulis. Walaupun dihafal kemudian hilang. Tapi kalau dengan tulisan, kita bisa mungkin nanti murojaah ketika pulang ke rumah. Kita murojaah lagi. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, yakni ikatlah buruanmu dengan tali yang kokoh. Kata Syekh rahimahullah taala demikian. Yani kalau ilmu tidak dicatat, kemungkinan besar hilang. Dicatat pun bisa hilang, apalagi tidak dicatat. Baik. Kemudian muqarrabun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhbiruna radhiyallahu an bi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Yani Abu Hurairah mengabarkan kepada kita wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Fa yaqulu awsani khalili. Kalimat khalili adalah kalimatu habibi, yakni kecintaanku, kekasihku. Ya, bukan sekedar cinta saja, tapi sangat. Karena khalil ini maknanya adalah yakni siyagul mubalaghah, sangat cinta, sangat dicintai. Yani sahabat yang paling yang paling dekat dengan Abu Hurairah, kata beliau. Kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lakinnaha tadullu ala mahabbatin 'azimatin. Ya, kalimat ini menunjukkan akan kecintaan yang agung sekali. Fahiya ablaw wa aqwa min kalimati habibi. Ini lebih dalam lagi, lebih kuat lagi dari sekedar kalimat habibi, tapi khalili. Ya, jadi khalili lebih kuat lagi, lebih dalam lagi maknanya daripada kalimat habibi. Jadi ada habibi, ya khalili. Mana yang lebih dalam? Khalili. Baik. Yaqulu awsani khalili bi thalathi wasaya. Yakni kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Baik, kalau kita ketahui wasiat penting tidak? Kalau kita lihat wasiat, ada orang mau meninggal dunia kemudian berwasiat, nak harta ini, yakni harta ini untuk masjid ini. Kalau saya meninggal dunia, harta ini untuk masjid. Wajib gak ditunaikan wasiat? Wajib. Sebelum warisan dibagikan, hutang, kemudian wasiat. Ya. Wasiat tidak boleh dilakukan kecuali namanya wasiat. Ini adalah ketika seseorang telah meninggal dunia. Namanya wasiat. Apa wasiat yang paling baik? Ya. Jadi wasiat yang paling baik adalah wasiat bukan harta. Ya, kumpulkan anak kita. Kalau sudah misalnya ini seorang sudah tidak ada harapan lagi untuk panjang umur, maka kumpulkan wasiatnya. Wasiat seperti wasiatnya Luqman. Ya, berwasiatlah seperti wasiatnya Luqman kepada siapa? Kepada anaknya. Apa wasiatnya Luqman?
kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anak kesayanganku, jangan kau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar, yakni kesyirikan yang paling besar. Nah, syirka, kezaliman yang paling besar, yaitu maknanya adalah kesyirikan. Ya. Ini percuma ketika seorang meninggal dunia, kemudian yang dihusai cuma harta saja. Harta berguna bagi dia, tapi yang paling penting adalah akidah. Yang paling penting anak kita ketika ditinggal, yaitu dalam keadaan berakidah di atas akidatul Islam, di atas akidah sunnah, di atas akidah ahlus sunnati wal jamaah. Ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena yang menunjukkan di sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Nah, wasiat adalah sangat penting. Kalau dalam harta, ya, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Ya, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Berwasiat ini buat ini hartanya untuk si fulan, padahal dia dapat warisan, tidak boleh. Ya, wasiat kepada siapa? Wasiat ini kepada yang bukan ahli waris. Contoh misalnya siapa? Anak yang angkat. Baik, mungkin memandang bahwa saya anak angkat ini kalau dia mbahnya, kalau pamannya meninggal dunia misalnya, maka dia akan terbengkalai. Maka wasiat ini untuk si fulan. Atau anak dari anak perempuan enggak dapat warisan ini kalau ada anak laki, ya. Nah, anak berarti cucu dari anak perempuan. Baik. Maka wasiat kepadanya. Ya, tapi bukan warisan, tapi apa? Wasiat. Tidak dapat, ya. Baik, contohnya ada ini dalam masalah warisan, ya. Ya, contoh misalnya ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan yang sudah meninggal dunia. Jadi anak perempuannya meninggal duluan, ya, tapi punya anak laki. Berarti siapa ahli warisnya? Laki satu. Laki satu. Harta semuanya ini adalah untuk si laki. Terus bagaimana cucunya dapat? Tidak. Kan dia masih anaknya dari anak perempuan. Ya, cucu laki dari jalur perempuan, tapi perempuan ini sudah meninggal duluan. Nah, baik, maka berwasiat kepada cucu laki dari jalur perempuan yang sudah meninggal duluan. Kenapa? Anak laki menghajab. Anak laki menghajab siapa? Yakni cucu laki-laki dari jalur perempuan. Oh, kan melihat memandang, oh ini kalau meninggal dunia mbahnya, ya, ini terbengkalai nanti. Maka wasiatkan. Berapa wasiatnya? Sepertiga dari harta. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berwasiat, ya Rasulullah, hendak berwasiat berapa? Pertama adalah 2/3 sudusain. Yang kedua setengah. 2/3 sama setengah lebih banyak mana? 2/3. Ya. Kemudian turun setengah. Kemudian turun lagi. Berapa? 1/3 ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 ini sudah banyak. Dan banyak-banyak. Lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan hingga tidak meminta-minta kepada manusia. Baik. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Al-wasiyatu al-ula siyamu 3 ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Wasiyamu 3 ayyamin min kulli syahr sunnatun 'azimatun dzatu fadlin 'azimin. Yakni puasa 3 hari dalam sebulan, maka ini adalah hukumnya sunnah, ya. Jadi sunnah yang agung, yang memiliki keutamaan yang besar.
Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna siyama 3 ayyamin min kulli syahr ka siyamid dahri kullihi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya puasa 3 hari dalam sebulan ini seperti berpuasa dalam berapa? Ad-dahr. Ya, setahun. Ya. Kenapa kok bisa? Karena satu di berapa? Satu dihukumi pahalanya 10 kali lipat. Ya. Ditambah nanti kalau setiap bulan berpuasa maka ibarat berpuasa setahun. Ya. Jadi satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau setiap bulan berarti kan berapa? Setahun. Ya. Sama dengan berpuasa sebulan kemudian diiringi 6 hari bulan Syawal. Ya. Jadi 30 ya, 360. Berarti berpuasa selama setahun. Baik, jadi satu pahalanya adalah 10 kali lipat. Baik. Wa hadza min karamillahi wa fadlihi ala ibadihi. Ini adalah kemuliaan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jadi amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, ya. Salat 5 kali disamakan dengan 50 kali. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj sampai dikurangi menjadi 5 kali dalam sehari. Ini pun banyak yang meninggalkan. Ya, banyak yang meninggalkan dan dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ya. Kenapa? Meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mencuri adalah menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang penting kita berwasiat kepada anak kita untuk salat. Makanya termasuk tarbiyatun aulad, yaitu mengajari anak sholat 5 waktu di masjid. Jadi ketika berumur berapa tahun? 7 tahun. Baik. Kalau bisa di bawahnya, kalau sudah bisa dim, ya, diajari terus agar cinta kepada masjid. Jadi sehingga terbiasa sampai. Baik, maka benar ala bisa karena biasa. Nah. Wal maqsudu bidzalika shaum tatawwu, yang dimaksud dengannya adalah puasa sunnah. Puasa Rajab sunnah enggak? Sekarang banyak puasa Rajab. Ya. Ini banyak yang mengamalkan amalan ini puasa Rajab. La dalila lahu, yani la dalila li fadlihi. Kalau niatnya puasa Rajab. Tapi kalau niatnya yani sebulan 3 hari, nah walaupun di bulan Rajab. Puasa Senin Kemis di bulan Rajab. Ya. Bukan maksudnya adalah puasa karena bulan Rajab secara khusus, kecuali bulan Ramadan. Karena ada keutamaan khusus berpuasa di bulan Ramadan. Wa dzalika bi an yasumal insanu 3 ayyamin min kulli syahr. Ya, ini yang demikian itu adalah seorang berpuasa 3 hari selama, yakni 3 hari setiap bulan. Sawa'un kanat 3 ayyamin mutatabi'ah atau mutafarriqah. Sama saja berurut-urut atau terpisah-pisah. 13, 14, 15. Atau 13, 14, berapa? 19. Intinya berapa? Dalam sebulan adalah niat berpuasa 3 hari. Sama saja mutatabi'atan, yakni berurutan, beriringan ataupun terpisah. Labas. Yang intinya adalah berpuasa dalam sebulan 3 hari. Di awal, di tengah, atau di mana? Di akhir. Nah, baik. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, wasiat yang kedua adalah al-wasiyatu bi salatid duha wa hiya rak'atani. Berwasiat salat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Yakni wa rak'atai ad-duha. 2 rakaat salat duha minimal.
Yani au aktar takuna fi waqti duha wa huwa wasafus sabah. Yani atau memperbanyak lagi salat duha di waktu duha, yaitu di pertengahan pagi. Fayustahabbu lil muslimi an yusalli rak'atain aw arba'a aw aktar min dzalika fi waqti duha. Maka disunnahkan, jadi hukumnya apa? Sunnah bagi seorang muslim salat 2 rakaat atau 4 rakaat atau lebih dari itu di waktu duha. Fa inna ajra dzalika kabirun wa fadlahu azim. Karena pahalanya besar. Yani azim. Berapa minimalnya? Adalah 2 rakaat. Berapa maksimalnya? Maksimalnya berapa salat duha? La haddalah. Yani tidak ada batasnya. Terserah itu mau buat sama, yang penting sebelum masuk waktu duhur. Ketika ditanya, yakni Aisyah radhiyallahu an, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Hadis riwayat Muslim. Yakni qalat na'am. Kata Aisyah, iya. Qalat na'am. 4 raka'atin. Yakni berapa rakaat? 4 rakaat. Baik, wasiat di sini 2. Nah, ini tidak bertentangan. Yang kata Aisyah 4 rakaat, tapi Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah 2 rakaat. Ini namanya ikhtilaf tanawwu. Boleh lakukan yang 2 ataupun melakukan yang 4. Sama dengan salatul lail, yakni matna, yakni 2. Ya. Baik, ada ikhtilaf 2, yakni ikhtilaf tanawwu dan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu semuanya bisa diamalkan. Terkadang amalkan ini, nanti di lain waktu amalkan itu, terserah. Terkadang 2 rakaat, terkadang berapa rakaat? 4 rakaat atau lebih dari itu. Ikhtilaf tadad ini tidak mungkin bisa bersatu. Syirik dengan tauhid tidak mungkin selama-lamanya, tidak akan. Nah, ini namanya ikhtilaf tadad. Syirik dengan apa? Dengan tauhid. Sama dengan sunnah dengan bid'ah. Tidak bisa disatukan. Ya. Jadi akidah sunnah dengan akidah bid'ah enggak bisa disatukan. Misalnya ada masjid yang amalannya itu bid'ah. Ya. Baik, yang pemahaman sunnah ke situ enggak bakal terasa. Ya. Sama juga yang bid'ah demikian juga. Yang ini pemahaman bid'ah kemudian pergi ke masjid sunnah juga tidak bakal bisa. Baik, ini namanya ikhtilafu at-tadadi. Ya. Atau juga taat dengan maksiat. Baik, apa kata Aisyah? Kata beliau, wa yazidu masyaallah. Dan Rasulullah menambah apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Menambah sesuai keinginan, yaitu tidak ada batasnya. Yani wa yazid, bahkan menambah lagi, terus menambah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, qalat arba'an wa yazidu masyaallah. Yani ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari sini ma'asyiral muslimin, yakni la hadda li adadi raq'atiha, yakni tidak ada batasan rakaat salat duha. Yani tidak ada batasan. Minimalnya berapa? 2 rakaat. Baik. Dalam hadis yang lain, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Yakni yusbihu di pagi hari, hendaklah ya pada setiap persendian itu salah seorang kalian ada sedekah. Fi kulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, ucapan tahlil sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, takbir juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf adalah sedekah, melarang dari perkara yang munkar juga sedekah. Kemudian apa wa yujzi'u dzalika rak'atani yarka'u minad duha. Mencukupi itu semua 2 rakaat salat duha. Jadi mewakili semuanya. Subhanallah. Dengan salat apa? Makanya jangan ditinggalkan ya. Baik. Yakni sesibuk apapun usahakan minimal 2. Kalau tidak bisa di masjid, di rumah, enggak apa-apa. Ya. Kalau tidak bisa waktu yang afdal, kapan waktu yang afdal? Afdal adalah jam 10 itu waktu afdal untuk salat duha. Kurang lebih ketika matahari mulai panas. Nah,
Kalau tidak bisa waktu afdal, la ba'sa di waktu awal jam 7 atau jam 8. Nah, intinya apa? Jangan ditinggalkan 2 rakaat salat duha karena ini mencukupi dari apa? Persendian, ya. Jadi persendian sedekah, tasbih sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, tahlil semuanya sedekah, ya. Nah, melarang dari perkara mungkar sedekah, maka mencukupinya cukup 2 rakaat salat duha. Baik, mohon kepada Allah dimudahkan untuk salat. Ya. 2 paling enggak lama. Berapa kira-kira ya? 5 menit cukup insyaallah. Baik, 5 menit cukup. Nah, kerja telat nanti kerjanya. Ya, kalau telat kerja nanti gimana? Di tempat kerja. Baik. Tapi sebelum masuk kerja ya. Nah, karena kalau masuk kerja ini haknya siapa? Haknya bos. Kalau kita izin ke bosnya boleh Bapak yang punya perusahaan. Nah, walaupun sekedar sholat kecuali di waktu istirahat. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedekah di sini maknanya adalah yakni sedekah mustahabbah. Sedekah yang sunnah. Jadi salat duha yakni bukan wajib, tapi mustahab. Walaupun mustahab, wah cuman sunnah sajalah. Jangan, karena kita butuh apa? Butuh pahala. Baik. Sedekah mustahab berbeda dengan sedekah wajibah. Kalau sedekah wajibah harus dengan harta. Apa sedekah wajibah? Zakat. Ini labud minal mal. Adapun sedekah mustahabbah yakni intinya adalah kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar, kemudian melarang dari perkara yang munkar, perintah kepada perkara ma'ruf. Ini adalah sedekah. Jadi kebaikan adalah bernilai sedekah, mananya adalah sedekah mustahab. Kemudian ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, yang ke berapa? Yang ketiga, al-wasiyatu tsalitsatu. Wasiat yang ketiga, al-wasiyatu bil witri. Wal witru afdalu nawafilis shalah. Witir adalah salat sunnah yang paling afdal. Salat sunnah yang paling afdal. Yubda waqtuha min ba'di salatil isya ila adzanil fajr. Diawali dari waktu salat isya, setelah salat isya, ya. Setelah salat isya ada setelah waktu isya. Ini beda. Apa? Waktu isya setelah salat isya. Apa bedanya? Ya. Baik, bedanya. 6. Setelah waktu isya atau setelah sholat isya. Apa bedanya? Sholat isya di waktu maghrib. Kapan? Ketika di mana? Di jamak. Padahal belum masuk waktu isya. Nah, ini sudah berhak untuk melakukan sholat apa? Witir. Waktu isya, nah setelah nanti adzan ini waktu isya. Seperti musafir dan demikian ya, perjalanan jauh, kemudian dijamak antara maghrib dan isya di waktu maghrib, berhak tidak sholat witir. Nah, yakni min ba'di sholatil isya, bukan min ba'di waqtil isya. Kan biasanya musafir capek ya, nanti mau istirahat ke rumah untuk sholat, yakni sholat 3 rakaat, kemudian 2 rakaat yaitu jamaknya, kemudian sholat apa? Witir. Atau ketika di jamak di masjid, jamak apa? Jamak karena hujan maghrib. Kalau bisa dipraktekkan nanti ada hujan deras, ya. Yani maghribnya 3 rakaat, isya-nya tetap 4 rakaat. Dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada hujan deras. Laba saya, ini keringanan dari Allah. Allah lebih senang diambil keringanan. Ya, senang. Apalagi ketika safar, ambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah dijamak maghrib dan isya, maka berhak untuk salat witir. Jangan menunggu waktu isya. Menunggu waktu isya labas. Tapi intinya di sini sudah berhak untuk melakukan salat witir setelah jamak. Baik. Yani min ba'di salatil isya ila adzanil fajr.
yakni dari setelah sholat isya sampai waktu azan fajar. Waktu azan fajar itu waktu subuh. Azan ada dua, ya. Azan sebelum subuh dan azan ketika waktu subuh. Ini termasuk sunnah. Sunnah yang kaum muslimin banyak meninggalkan, ya. Sholat sebelum apa? Azan sebelum subuh. Nah, kurang lebih berapa? 45 menit lah. Atau setengah jam lah. 45 menit lah cukup insyaallah. Untuk membangunkan orang yang tidur dan pengumuman yang memberitahukan kepada orang yang sholat bahwasanya ini waktu untuk sahur. Kalau yang sholat mungkin ingin istirahat. Ini penting, banyak sekali faedahnya. Ya, coba mungkin bisa diamalkan. Mudah-mudahan ini termasuk sunnah Nabi yang banyak ditinggal. Mungkin banyak sebagian orang ini tidak lakukan, kecuali di mahad sunnah. Seperti mahad mana Al-Furqan. Adzan sebelum waktu subuh. Ini penting. Apa fungsinya? Nah itu mengingatkan orang yang sholat dan membangunkan orang yang tidur. Persiapan, insya Allah nggak telat kalau seperti itu ke masjid. Insya Allah. Nah, kemudian banyak orang yang berpuasa, kemudian juga untuk sahur. Ini 45 menit sebelum adzan subuh. Baik. Tapi kalau adzan mungkin tiba-tiba adzan di sini mungkin ribut nanti. Makanya bagaimana caranya? Ya laporan ke Pak RT, insya Allah kita akan mengadakan adzan sebelum subuh. Suratnya, lampirkan surat, kemudian lampirkan dalil. Ya, ada dulu adzannya Ibnu Ummi Maktum, kemudian adzannya Bilal. Ya, muadzin Nabi. Ya. Dilampirkan dalilnya, ininya, kemudian sampaikan. Insya Allah menerima. Tapi bahkan banyak sekali faedahnya. Baik. Kemudian wal witru afdalu nawafil wa dzalika bi an yusalli al muslimu tatawwu'an lillah. Yang demikian itu seorang muslim salat sunnah karena Allah rakaatan. Berapa? 1 rakaat. Au salatan atau berapa? 3 rakaat. Au khamsan 5 au aktsar min dzalik atau lebih dari itu. Baik, al-muhim yang penting kata muallif an yakuna adaduha fardiyah. Yang penting jumlahnya adalah ganjil. Namanya witir. Witir apa? Ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Sungguhnya Allah mencintai yang ganjil. Nah, masuk witir. Wal maksud bi kalimatil witir. Dan inilah yang dimaksud dengan kalimat witir. Hadhihi wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu an. Inilah wasiat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, wa hiya wasiyatun lana jami'an min Rasulina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga wasiat kepada kita semuanya dari Rasul kita, dari kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Puasa 3 hari dalam sebulan. Baik. 2 rakaat salat duha. Kemudian witir sebelum tidur. Baik, kalau mampu tafadhol. Jadi setelah bangun, tapi bukan syarat witir itu harus tidur. Salat malam harus tidur gitu. Kemudian yakni dilakukan nanti. Kalau syaratnya harus tidur, kemudian sholat lain lah. Ya. Walaupun tidak tidur sampai subuh, kemudian sholat malam, sholat witir la ba'sa. Tidak mengapa. 6. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthir du'a. Yakni hamba sedekat-dekat hamba kepada Allah dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Ya. Fa'akthiru ad-du'a, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amara Allah azza wa jalla ibadahu bi an yataqarraba ilaihi bi anwa'il qurbat wa asnafit ta'at. Allah memerintahkan kepada para hambanya agar para hambanya ini mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah
dan bentuk-bentuk ketaatan. Termasuk diantaranya adalah salat wajib dan salat sunnah. Maka fa idza dakhala al-muslim fi salatihi kana qariban min Allah Ta'ala. Jadi seorang muslim apabila dia telah salat maka dia sangat dekat kepada Allah. Oleh karenanya apa? Fa'athiru ad-du'a. Jadi pelan-pelan ya. Yani terutama ketika menjadi imam, berikan kesempatan kepada makmum untuk berdoa. Ya. Jadi apalagi ketika hendak salam, jangan cepat-cepat. Ketika salam, ini berikan berdoa minimal dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini doa dengan doa ini. Ya. Yani sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri ila akhirih. Jangan tiba-tiba selesai, yang penting selesai sholawat kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kemudian pulang. Ya. Baik, berikan kesempatan karena ada sebagian orang yang sholat itu hendak berdoa karena melihat hadis Nabi, terlebih lagi dalam keadaan sujud. Fa'akhiru ad-du'a. Baik, suatu ketika ya, ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yakni ketika ditawarkan minta apa saja, minta apa? Minta apa? Sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin dekat denganmu di surga. Ini permintaan yang berat. Ya. Kalau kita minta apa? Ya Rasulullah, doakan mudah-mudahan kaya, banyak harta, panjang umur, mungkin seperti itu. Kalau dalam pikirannya adalah dunia. Tapi sahabat tersebutlah, ini kesempatan ini. Rasulullah suruh apa? Minta apa? Minta dekat denganmu di surga. Subhanallah, permintaan yang besar ini. Baik, maka kata Rasulullah apa? Kalau begitu berat Rasulullah. Yang lain aja apa gitu? Enggak ya Rasulullah, saya minta ini aja sudah. Apa kata Nabi? Kalau begitu fa inni ala dzikrika bi kathratis sujud. Kalau gitu penuhi permintaanmu itu dengan banyak sujud. Ya, banyak apa? Salat. Ya. Jadi salat termasuk amalan yang menjadikan seorang masuk surga. Terlebih lagi dengan doa. Baik, doa ini terbagi dua, ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Ya. Dan doa adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjatanya seorang doa kalau sudah dalam keadaan sempit sudah berdoa. Enggak ada jalan, kayaknya aduh susah ini. Enggak masuk akal gitu. Ya. Berdoa kepada Allah. Terlebih dahulu tauhidkan Allah dengan doa seperti doanya Ibnu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, ini doa kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Seolah-olah tidak ada jalan, tapi ternyata Allah kasih jalan. Jangan semuanya pakai akal kan. Nanti contoh sekarang ya, ada orang sakit itu yang dipikirkan BPJS toh. Nanti kalau sakit saya enak BPJS. Tawakalnya ke apa? BPJS. Akhirnya sakit beneran, ngurus ini capek ya. Tapi tawakalnya kepada Allah, simpen uangnya itu, tabungkan. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu ya sudah. Qadarullah, jual tanahnya. Jangan mikir apa yang gratis-gratis. Kenapa? Ya itulah. Karena orang yang berpikiran seperti itu, dia pikirnya sakit dulu. Bukan pikirnya ya, bahkan orang yang daftar itu sedikit-sedikit pergi ke rumah sakit. Sakit gigi aja sedikit pergi. Sakit ini langsung. Ya. Baik. Jadi ada dua apa? Doaul ibadah dan doaul masalah. Doaul ibadah seperti sholat, berpuasa, zakat, ini doaul ibadah. Jadi semua bentuk ibadah adalah doa. Doaul masalah yang ada permintaan kepada Allah. Misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini adalah doaul masalah yang ada permintaan langsung kepada Allah. Dan Allah memerintahkan langsung kalau berdoa. Enggak perlu lewat wasilah. Allahumma inni as'aluka. Ini kan langsung kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah. Yani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila ada
hambaku bertanya kepada tentangku apa? Fa inni qarib. Qarib itu qarib sangat dekat sudah. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan yakni doa orang yang berdoa kepadaku. Ya, dan Allah tidak mengingkari janji. Yani kalau kita banyak berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Baik. Jadi doaul ibadah adalah ibadah, puasa ini termasuk doaul ibadah. Adapun doaul masalah yang ada permintaannya kepada Allah, minta kebaikan atau berlindung dari keburukan. Maka ini adalah doaul masalah. Baik, kalau tidak berdoa kepada Allah, ya, seseorang yang tidak berdoa kepada Allah, baik doaul masalah ataupun doaul ibadah, maka dia adalah orang yang sombong. Kenapa? Merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azanallahu wa yakum. Insyaallah demikian yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan. Tadi ada yang tanya. Ada salah satu ikhwan, ada yang barangkali ada yang mau tanya Ustaz. Ya tafadhal. Kalau antum mau bertanya, insyaallah kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau enggak bisa, nanti insyaallah saya carikan jawaban. Baik. Ya. Doa ketika sujud. Memperbanyak doa. Iya, tafadhol apa saja doa. Bahkan para ulama menjelaskan doa dengan bahasa sendiri juga enggak masalah. Tapi lebih afdal bahasa ya. Doa yang sudah maksur dari Al-Qur'an dan sunnah, dari sunnah ya. Tapi subhana rabbiyal a'la diperbanyak. Tidak ditambah wa bihamdi ya. Subhana rabbiyal a'la. Bihamdi ini tambahan yang dari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim. Sampai di mana? Subhana rabbiyal azim. Hah? Jadi subhana rabbiyal azim cukup. Subhana rabbiyal azim tanpa tambahan wa bihamdi. Walaupun maksud ya. Maksud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Baik, ini ada dalam kitab yakni apa? Kitab yakni sifat salat Nabi. Jadi makanya penting ini, kadang sedikit ini kadang kurang dijelaskan ya. Wa bihamdihinya. Nah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal apa? Azim. Baik. Yang lain? 6. Cukup ya? 6 insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Kita berdoa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi